Salam, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini adalah kompetisi atau kolaborasi. Hidup adalah sebuah pilihan, dan dalam pilihan akan selalu ada konsekuensi dan risiko yang ditanggung dari pilihan-pilihan tersebut. Memilih untuk hidup berkompetisi atau berkolaborasi bukanlah hal yang mudah untuk ditentukan. Dalam pilihan tersebut akan selalu ada konsekuensi dan risiko yang seyogyanya dapat diterima. Saya akan membacakan nats dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9-12. Begini bunyi firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Terdapat beberapa alasan mengapa menentukan pilihan antara memilih untuk hidup berkompetisi dan ataupun berkolaborasi merupakan hal yang sulit. Tetapi yang pertama-tama perlu kita ketahui adalah pengertian dari kompetisi dan kolaborasi itu sendiri. Baik, yang pertama kompetisi. Kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok yang lain. Dan yang kedua adalah kolaborasi. Pengertian dari kolaborasi adalah adanya kerjasama tim untuk saling mendukung, saling menghargai satu sama yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam berkolaborasi, semua orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tugasnya pun akan berbeda-beda dalam mencapai tujuan. Mari kita lihat dari beberapa perspektif tentang kompetisi dan kolaborasi di dalam hidup. Perspektif yang pertama, manusia akan selalu hidup dalam kompetisi. Manusia menjalani kompetisi pertama dalam hidupnya, yaitu ketika terjadi proses pembuahan. Berjuta-juta benih akan berlomba-lomba untuk dapat membuahi sel telur. Hanya ada satu sel yang dapat berhasil melakukan pembuahan, dan yang lainnya akan gugur. Dan yang berhasil itulah yang akan terus berkembang. Dengan menjalani hidup berkompetisi, manusia akan terus terpacu untuk memperbaiki dirinya, menambah maupun mengasah kemampuan yang dimilikinya. Berbagai skill akan terus dikembangkan untuk mampu bertahan dalam kompetisi. Dengan hidup berkompetisi pula, manusia akan memiliki semangat juang yang tinggi untuk bisa menang ataupun untuk tetap bisa bertahan dalam setiap kompetisi. Dalam berkompetisi akan selalu dihadapkan dengan menang ataupun kalah. Itu berkompetisi lebih mementingkan hasil daripada proses. Maka dengan berkompetisi terkadang terjadi sebuah persaingan yang tidak sehat. Untuk mencapai sebuah tujuan terkadang dilakukan segala cara agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Karena yang terpenting dalam hidup berkompetisi adalah sebuah hasil dan bukanlah proses. Dan mari kita lihat perspektif yang kedua. Ada satu hal yang perlu kita ketahui tentang proses awal pembuahan. Selama ini saya yakin kita pasti meyakini bahwa kita adalah bibit unggul, benih unggul, sehingga kitalah yang menang dari hasil yang unggul itu. Betulkah demikian? Mari kita renungkan sejenak. Tahukah kita bahwa kita tidak pernah memilih untuk hidup? Keberhasilan benih dalam pembuahan bukan karena dia unggul, dan bukan karena yang lainnya itu lemah, sehingga mereka tidak sanggup. Akan tetapi proses pembuahan tersebut sudah merupakan kehendak dari Tuhan, sang pemilik kehidupan ini. Lalu, benih yang gugur itu bagaimana? Sel yang gugur itu telah menyelesaikan tugasnya, mendampingi benih yang telah dipilih oleh sang pencipta untuk masuk ke dalam sel telur. Tidak ada istilah kuat dan lemah dalam proses pembuahan tersebut. Semuanya adalah rencana dari Tuhan.
Setiap orang punya tugasnya masing-masing. Dengan hidup berkolaborasi, maka setiap orang akan tergabung dalam sebuah tim yang memiliki tujuan bersama. Karena kolaborasi merupakan sebuah tim, maka setiap yang terlibat di dalamnya akan memberikan kontribusi sesuai dengan kelebihan yang dimilikinya untuk mencapai sebuah tujuan, sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Juga dalam kolaborasi tidak mengenal kuat ataupun lemah, menang atau kalah. Dengan hidup berkolaborasi, maka akan terbentuk sebuah kekuatan yang sangat besar. Berbagai kemampuan terdapat di dalamnya, sehingga akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Dalam hidup berkolaborasi tidak dikenal istilah menang ataupun kalah. Karena pihak yang dianggap sebagai lawan oleh orang yang hidup berkompetisi dianggap sebagai teman oleh orang yang hidup dalam berkolaborasi. Mari kita renungkan betapa lelahnya diri kita ketika kita hidup dengan penuh persaingan dengan orang lain. Kita selalu melihat dan membandingkan kehidupan orang lain dan kehidupan kita dalam segala hal. Padahal setiap dari kita punya jalan hidup masing-masing. Ada satu contoh yang dapat kita lihat tentang kolaborasi. Misalkan dalam dunia musik saat ini, kita akan mendapati bahwa jarang ada lagu yang hits yang dibawakan hanya oleh satu musisi. Biasanya lebih, bisa 2 atau 3 bahkan 4 musisi untuk menghasilkan satu lagu. Dan itu pun akan dinyanyikan ulang oleh musisi yang lain. Itulah contohnya. Sebagian orang menganggap kolaborasi adalah cara instan, kurang kreatif, bahkan mengurangi orisinalitasnya, keasliannya. Tapi nyatanya keengganan orang untuk berkolaborasi dan menjalin kerjasama justru adalah hal yang paling sering membuat orang gagal. Kita tidak bisa terus bersikap one man show. Anda boleh percaya diri, bisa melakukan semuanya sendiri. Anda bisa jadi memang serba bisa dan punya bakat yang hebat. Tapi kekuatan Anda, termasuk daya kreatif Anda, ada batasnya. Ada waktunya hal itu buntu. Itulah alasan kolaborasi dan kerjasama itu penting. Kolaborasi juga memungkinkan kita belajar dari orang lain, menyerap ilmu dari orang lain, dari masukan mereka. Di dalam Alkitab tertulis, berdua lebih baik dari seorang diri, karena jika yang seorang jatuh, maka akan ada yang mengangkatnya. Dari nats yang tadi kita baca, Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Nyatanya para kreator yang bisa terus-menerus berkarya, melahirkan ide dalam bidang apapun selalu berkolaborasi. Mereka punya komunitas, mereka punya orang-orang yang dapat memicu daya kreativitasnya lebih lagi, yang bisa diajak bertukar pikiran dan pengalaman. Dengan hidup berkolaborasi, maka seseorang seyogyanya dapat siap untuk dapat terus menjalin hubungan kerjasama dengan rekan tim, saling memberikan kontribusi demi untuk mencapai tujuan bersama. Harus mampu menanggung tanggung jawab bersama. Hidup ini bukan tentang persaingan. Hidup bukan tentang siapa menang, siapa kalah. Hidupilah hidup itu. Capek rasanya jika harus selalu lebih unggul dari orang lain. Kita semua diciptakan oleh Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Bersyukurlah sebagai orang Kristen kita diajarkan untuk mengenal tujuan itu. Dan hiduplah berkolaborasi dengan orang lain. Di masa COVID-19 ini kita juga diberi kesempatan untuk dapat terus bekerja sama, saling tolong-menolong, berkolaborasi dalam melayani. Bukan berkompetisi untuk mencari siapa yang terhebat, siapa yang paling bagus dalam melayani. Tapi marilah kita bersama-sama saling melengkapi, berkolaborasi, saling menolong, sehingga tujuan itu dapat tercapai, pelayanan kita menjadi utuh. Mari hidup rukun dengan orang lain dalam kasih dan persekutuan,
saling melengkapi. Kita tidak bisa menghasilkan yang terbaik ketika kita melakukannya sendiri. Mari kita berkolaborasi di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita.